Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam acara mengkritisi program PIK 2 yang kita semua sepakat itu adalah program gaib, program yang tidak adil, program yang menderitakan rakyat. Untuk ini 5 hal saja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa program PIK 2 ini berbasis pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan PSN. Artinya program strategis nasional itu dimudah-mudahkan, baik perizinan, transaksi, penyiapan, perencanaan, pengadaan, sampai juga mengenai pembelian dan pembayaran. Jadi harus dimudah-mudahkan. Itu PP 42 2021. Tapi akarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law. Yang kita semua tahu, Undang-Undang Cipta Kerja ini memihak kepada penguasa, memihak kepada pengusaha, memihak kepada pemilik modal. Walaupun namanya Cipta Kerja, tapi pekerja nggak diuntungkan. Bayangkan PSN ini adalah organik atau derivasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerjanya saja brengsek, saudara-saudara sekalian. Pasti organiknya brengsek juga, betul tidak? Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dibatalkan oleh MK. Tapi Jokowi licik, dibikin perpu. Perpu disetujui oleh DPR, jadi undang-undang lagi. Isinya mah eta-eta keme. Isinya itu juga. Jadi PSN ini dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Satu poin itu, berarti nggak bener lah aturannya ke bawahnya itu. Termasuk Permenko 6 tahun 2024 sebagai implementasi dari PP 42 tahun 2021. Nggak benar lagi. Di mana dalam Permenko, PST dan PIK 2 jadi proyek strategis nasional. Padahal Bapak Ibu yang kedua ini PSD milik Eka Cipta Wijaya, Sinarmas, dan PIK 2 milik Aguan, ASD, Agung Sedayu Group, dan Antoni Salim Group. Ini 3 naga, itu diberi PSN. Padahal itu bukan proyek strategis, apalagi nasional, bukan. Yang strategis itu kalau ada unsur pemerataan. Yang strategis itu kalau menguntungkan masyarakat banyak. Ini program ini nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi bukan program strategis dan bukan program nasional. Itu program strategis personal. Jadi personal. Yang ketiga, ini tukar guling, saudara-saudara sekalian. Boleh juga tukar bantal. Dua-duanya sebantal. Yaitu antara IKN yang tidak ada investor asing
Aguan mengkoordinir naga-naga di IKN. Jadi untuk melepaskan malunya Jokowi, kerja Aguan, prestasi Aguan dibayar dengan proyek strategis nasional di PIK 2. Jadi PIK 2 dan IKN tukar guling antara kepentingan Jokowi dan kepentingan Aguan. Yang keempat, kalau begitu tangkap Aguan. Tangkap Aguan. Karena Aguan telah menyalahgunakan PSN. Harusnya 1.755 hektar PSN. Ini sampai 35.000 hektar PSN-nya. PIK 2 menyalahgunakan. Kemudian juga hutan lindung belum dijadikan hutan konservasi, sudah diolah, sudah digunakan. Artinya banyak pelanggaran di sana. Belum RT/RW, RDTR, belum lagi korupsi dengan para pejabat setempat. Jadi Aguan ini harus ditangkap, saudara-saudara sekalian. Melanggar hukum dia. Tangkap. Yang kelima, terakhir, bukan hanya Aguan yang ditangkap, Jokowi juga. Sumber masalah itu Jokowi. Kalau mau menyelesaikan masalah, mulai dari Jokowi. Tangkap, tahan, adili Jokowi. Insya Allah kita akan benahi negara ini. Insya Allah kita akan tata kembali negara ini. Setelah ada kolusi yang berbau korupsi antara penguasa masa Jokowi dan Aguan yang mewakili 9 naga. Teluk Naga itu adalah perahu besarnya Cina yang datang ke Pulau Jawa, ada simbol naga. Oleh karena itu di PIK 2 pakai simbol naga sekarang. Itu adalah pecinan. Itu kawasan pecinan. Jadi kita bumi putra, kita rakyat Indonesia harus mengembalikan lagi ke proporsinya. Kembalikan hak rakyat bumi putra kepada bumi putra. Pecinan kawasan tidak boleh ada. Negara di dalam negara harus dirontokkan, dirampungkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Prabowo harus mencabut status PSN, membatalkan PIK 2, dan mengembalikan hak-hak rakyat kepada pemiliknya. Setuju kita untuk melawan kezaliman? Setuju untuk melawan kawasan pecinan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.